Minggu. Apa kabar? Puji Tuhan, kita bertemu lagi hari Minggu ini. Ya, apa kabar? Sehat semua? Ina nggak dengar. Sehat semua? Sektor Serang, sehat? Iya, Inang senang nih. Ya Cilegon gimana? Nggak mau ketinggalan? Sehat nggak? Pasti sehat. Anak-anak Tuhan harus sehat ya. Tetap jaga kesehatan ya. Banyak makan, istirahat yang baik. Oke? Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Dengan hati gembira, kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus. Oke, sudah siap? Sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita sekarang akan menyanyikan sebuah lagu, Aku Bahagia, Aku Bahagia. Tapi Inang mau liriknya dengan mimik yang bahagia juga ya. Oke, mari kita menyanyikan Aku Bahagia, Aku Bahagia. Sebuah lagu yang menyatakan bahwa kita bahagia karena Tuhan Yesus sangat baik. Sekarang sebelum kita berdoa, mari kita naikkan satu pujian lagi yang berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbang siapa? Ayo, gerbang rumah Tuhan ya. Sekarang kita juga harus tetap bersukacita menyanyikan lagu ini. Mari kita nyanyi bersama-sama. Yuk. Step
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari segala makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Engkau adalah Tuhan kami. Kami adalah kepunyaan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut, sebab Engkau selalu menyertai kami. Maut telah Engkau kalahkan, dan kematian telah Engkau taklukkan. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam ibadah jemaat, mengucap syukur serta mohon pimpinan Roh Kudus, supaya menuntun kami kepada pengharapan akan kehidupan kekal, serta kami selalu memasrahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu sampai kepada akhir hidup kami. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, atau dengan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Amin. Lang malah sebutan gorani naiba ta anggo lang tiba jujurni ai hona uhumni magira sagalana manhampungkon gorani. Amin. Sekarang tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu satu lagu. Firman-Mu berita bagi kakiku,
Ya, kita nyanyikannya bersama-sama dengan sepenuh hati kita bernyanyi. Salam adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi kepada kita semua. Adik-adik semua, anak-anak semua, semoga sehat-sehat semua. Walaupun kita hari ini seperti biasa melakukan kebaktian kita dengan online jarak jauh. Mari adik-adik, kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari teks Lukas 8 ayat 4 sampai
ayat 11. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan dan anak-anak kami untuk mendengarkannya. Tuhan, datanglah Tuhan ke tengah-tengah kami, supaya apa yang kami sampaikan kepada adik-adik, kepada anak-anak kami, bisa menjadi berkat pada mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami memulai untuk membaca dan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari adik-adik buka Alkitab masing-masing. Kakak atau abang menyampaikan, membaca dari sini. Adik-adik juga buka Alkitab masing-masing dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Adik-adik sudah buka Alkitabnya semua? Abang bacakan isi teksnya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak duri itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah." Nah, demikianlah adik-adik teks untuk yang harus disampaikan, yang kami sampaikan kepada adik-adik semua. Adik-adik, kalau kita lihat tadi teks firman pada hari ini, ya, ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang banyak tentang seorang penabur. Di sini kalau kita baca, kalau kita lihat tadi, ada 4 tempat untuk menaburkan benih. Yang pertama tadi adalah benihnya ditabur di jalan. Adik-adik tahu kalau sudah di jalan, coba adik-adik bayangkan nih, kalau benih ditabur di jalan, tentu akan bisa diinjek-injek orang. Karena jalan itu tempat orang berjalan dan injek-injek orang. Dan juga
burung-burung di udara akan melihat itu benih dan dia akan memakan. Ya. Akhirnya apa? Si benih itu tidak tumbuh atau mati. Ya. Yang kedua, nah, adik-adik tadi coba yang kedua. Yang kedua adalah benih ditabur di atas batu. Wah, bisa kita bayangkan bagaimana kalau suatu benih atau bibit tanaman ditanam di atas batu. Tumbuh nggak? Dia mungkin tumbuh, tetapi akarnya tidak kuat atau tidak ada. Akhirnya apa? Air pun tidak ada, kering. Matilah juga dia. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi, ya, benihnya ditabur di tempat yang berduri. Oh, tempat yang berduri. Duri tajam-tajam ya. Nah, tumbuhlah si benih itu. Tumbuh si benih. Tapi karena duri juga banyak di sekitarnya, akhirnya si duri juga tumbuh. Saling berhimpitan, akhirnya duri akan menusuk dia. Dan si benih juga tumbuh tapi akan mati karena kejepit sama duri. Adik-adik, ini yang paling bagus sekali. Yang keempat tadi yang disampaikan. Keempat itu adalah benihnya ditabur di tanah yang subur. Nah, sebelum kita lanjutkan bagaimana tanah yang subur ini, adik-adik harus tahu. Di sini yang dimaksud dengan benih itu adalah saat kita membaca firman Tuhan begini, ya, kita membaca ayat-ayat yang ada di Alkitab. Nah, ini adalah benih-benih itu, benih-benih kebaikan. Ya, itulah benih firman-firman Tuhan, itulah benih. Jadi ibaratnya firman Tuhan itu ditabur. Apakah dia bertumbuh atau enggak? Nah, di mana ditabur firman Tuhan tadi? Nah, itu di dalam hati kita. Karena kalau firman kan tidak bisa ditabur di jalan. Tidak bisa ditabur di mana di tempat-tempat. Dia ditabur di dalam hati kita. Nah, tanah tadi itu adalah hati kita semua. Jadi adik-adik kalau baca firman Tuhan, benihnya masuk ke dalam hati, dia akan bertumbuh di dalam hati kita. Tumbuh. Nah, ini yang membuat kebaikan. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan itu harus bertumbuh di dalam hatinya. Karena hati itu tadi adalah tempat untuk menanamkan firman Tuhan. Nah, dengan bertumbuhnya firman Tuhan di dalam hati adik-adik, ya, di situ akan, ya, adik-adik semua, di situ akan berbuah. Ya. Jangan dibiarkan firman Tuhan tadi itu sudah masuk ke dalam hati kita, taunya kita sebut baik-baik firman Tuhan, tidak ada sedikit pun tumbuh di dalam hati kita. Akhirnya hati kita kosong dengan kebaikan. Tetapi apabila itu bertumbuh dalam hati, kita akan menjadi orang yang baik. Ya, yang baik. Kita tidak sombong, ya, ke teman-teman baik-baik semua, ya. Tidak iri hati, ya, ke teman-teman saudara juga baik-baik semua, ya. Juga contohnya mau berbagi, itu kan semua firman Tuhan yang baik. Berbagi, ya, kalau teman kita mungkin dalam kesulitan atau kesusahan, adik-adik bisa saling membantu. Ya, sekarang juga kalau belajar dari pelajaran sekarang dari sekolah dengan online, tentu adik-adik juga banyak kesulitan-kesulitan. Tapi dengan berbagi sama teman-teman, mungkin akan lebih mendapatkan hasil lebih bagus. Ya. Apalagi contoh yang simple di dalam rumah kita, ya, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, menghormati orang tua, ya, saling menghargai. Nah, itu juga termasuk untuk firman Tuhan. Dengan kita sudah menumbuhkan firman Tuhan di hati kita masing-masing, maka Tuhan akan senang melihat kita. Dia akan senang melihat kita
Dia akan memberkati kita. Dan adik-adik semua, kalian itu harus menjadi contoh untuk yang keempat tadi. Menaburkan firman Tuhan dalam hati dan membuahkan itu semua dengan buah yang tadi kakak sampaikan itu tadi. Adik-adik semua, coba siapa yang tidak pernah membaca firman Tuhan? Wah, tentu tidak ada. Tentu semua sudah membaca firman Tuhan. Nah, itu adalah artinya adik-adik sudah menabur. Dari mulai hari ini, dengan adanya perumpamaan penabur ini, firman Tuhan itu sudah masuk ke hati adik-adik. Akan berbuah lebat dan membahagiakan. Paling tidak di sekitar kita, adik-adik, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita. Dengan demikian, ya, adik-adik juga harus menjadi contoh. Rajin berdoa, ya, mengikuti apa juga nasihat-nasihat dari orang tua. Supaya benih itu makin bertumbuh di hati adik-adik semua. Adik-adik yang baik, jangan lupa ini firman Tuhan harus diulang-ulang dalam hati, menjadi benih yang berbuah lebat, berbuah beratus kali, menjadi berkat untuk keluarga kita dalam lingkungan kecil rumah kita semua. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Semoga firman ini menjadi seperti apa? Abang bilang menjadi buah yang besar, yang lebat. Untuk membuat adik-adik, anak-anak selalu menjadi anak yang baik. Terima kasih pada adik-adik sudah mendengarkan firman. Marilah kita tutup firman Tuhan kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberikan waktu, hati dan pikiran kami untuk menyampaikan dan juga anak-anak kami menerima firman-Mu, supaya itu menjadi suluh dan pelita dalam hati mereka semua, supaya firman yang kami sampaikan, benih yang kami sampaikan menjadi benih yang berbuah, benih yang ditanam di tanah yang subur, supaya anak-anak kami semuanya berbuah lebat untuk dalam mengikuti atau dalam menyampaikan juga bahwa yang terbaik yang mereka perbuat adalah benih-benih yang daripadamu, yang mereka dapatkan dari hasil menanam di tanah yang baik. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pada kebaktian kami minggu depan, Engkau pertemukan kami lagi, supaya kami bisa melakukan kebaktian walaupun dengan jarak jauh online, kami bisa melakukan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Juga terlebih dosa-dosa yang kami perbuat, dosa kami sama kami dekat saudara, juga dosa-dosa kami kepada teman-teman dan sekitar kami, terlebih dosa-dosa kami kepada Tuhan. Kami mohon ampun-Mu Tuhan, supaya jangan penghambat karunia, jangan penghambat benih yang akan kami taburkan untuk menjadi kebaikan, untuk menjadi firman yang baik yang kami sampaikan, yang kami terima daripadamu. Terima kasih Bapa di surga.
terimalah doa kami. Doa kami yang singkat ini kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mempersiapkan persembahan kita dan mengumpulkannya, mari kita satukan hati kita bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Terima kasih anak-anak. Kita sudah selesai kebaktian dan kita akan tutup. Marilah kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di surga. Pada pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan dan waktu yang baik kami bisa memuji dan mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih banyak juga Tuhan, supaya minggu depan kami bisa bertemu kembali walaupun melalui kebaktian kami dengan online. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami sudah kumpulkan,
supaya menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga. Doa kami ini kami panjatkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganu. Pasada uhur nami, asetorang ganu. Sengboi dalanan nami, salakana torsa, dobham hasoman nami, torang agih huja. Amin. Kita terimalah berkat daripada Tuhan. Hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nai bata bapa. Apa persoalan ni tondi na pasing mamak kasomani hita haganupan. Sonari rosi sadoka midokah ni. Amin. Terima kasih adik-adik sudah berkebaktian online dengan baik. Kita sehat-sehat semua supaya minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam memuji dan mendengar firman Tuhan. Selamat hari Minggu.